tangguh menghadapi tantangan kehidupan ini. Ya, banyak pergumulan kita, banyak kesulitan kita. Ingat, tugas kita di dunia ini adalah memuliakan Tuhan dengan mengabarkan kabar baik bagi banyak orang. Maka itu, waktu semakin singkat, kita harus gesit di masa-masa sulit seperti ini. Selamat datang kehidupan, selamat belajar di sini. Beribu pasar ibu hebat mengukir mimpi-mimpi. Shalom, salam jumpa dengan kami semua di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan renungan kita, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Nyonya Sianturi Boru Simorangkir. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun di dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta memeliharanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Inang Nyonya Gultom Boru Tambunan. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Nyonya Sianturi Boru Simorangkir. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan itu Maha Tahu, mengapa harus berdoa lagi-lagi? Terima kasih Amang Pendeta Empa Saribu. Ya, luar biasa firman Tuhan pada hari ini, dan firman itu dipertajam dengan pertanyaan yang begitu dalam, bahwa kalau Tuhan Maha Tahu, untuk apa kita berdoa lagi? Sedangkan Dia tahu apa kebutuhan kita, apa keperluan kita, bahkan apa yang ada di dalam hati kita yang paling dalam. Nah, inilah luar biasanya Tuhan kita. Dia Maha Tahu dan bahkan Dia bisa melakukan segala sesuatu. Namun ditunggu respon kita sebagai orang percaya kepadanya. Coba lihat, begitu banyak orang yang meminta di seluruh dunia ini. Namun orang percayalah yang memiliki berkat khusus dalam kehidupan kita. Semua orang diberikan matahari, semua orang diberikan bintang. Kita khusus diberikan berkat. Ketika berdoa didengarkan. Ketika kita memohon keselamatan melalui Yesus Kristus, kita diberikan keselamatan. Luar biasa sebagai orang Kristen, berbangga hatilah kita sebagai orang Kristen yang sejati. Nah, oleh karena itu kita mau melihat soal permintaan, permohonan, doa kita kepada Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus dengan tegas, bahkan berterus terang mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu, kalau minta, memohon, sampaikanlah saat ini. Mengapa demikian? Karena memang ketika murid-muridnya itu mengikuti Tuhan Yesus, mereka melihat banyak orang yang kesusahan, kesulitan, ada yang sakit, gitu ya, ada yang kesulitan dalam kehidupannya, baik makanan, minuman, bahkan ada yang lumpuh dan sebagainya. Ketika mereka memohon, ketika mereka meminta, maka Tuhan memberikan jawaban bagi mereka. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Mereka yang tidak punya makan diberikan makanan, bahkan ada yang 5.000 orang diberikan makanan. Dan luar biasanya di ayat firman Tuhan juga kita bisa baca bahwa yang mati bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dia Maha Tahu dan bisa melakukan segala sesuatu. Kuncinya adalah mintalah kepadanya. Semua orang itu meminta kepada Tuhan Yesus. Nah, demikian juga di ayat ini Tuhan Yesus terus terang kepada mereka, kalau mau minta. Karena memang pada saat itu murid-murid mengikuti Tuhan Yesus nggak pernah minta apa-apa. Nggak pernah minta apa-apa.
Makanya pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan, mintalah sesuatu kepadanya. Karena memang Tuhan Yesus sudah melihat bahwa setiap orang yang mengikutnya akan susah, sulit. Karena dunia ini membenci orang-orang yang mengikut Yesus. Bahkan dia tahu ke depan sebentar lagi dia akan menghadapi kayu salib. Maka dia akan dikejar-kejar, murid-muridnya akan sengsara. Maka itu, mintalah sesuatu dalam nama Yesus tersebut. Nah, ini yang disampaikan, dan dia akan memberikan pertolongan, yaitu melalui Roh Kudus-Nya. Saudaraku, Bapak Ibu, saudara sekalian, firman Tuhan hari ini betul-betul menjadi penghiburan bagi kita, supaya setiap kita yang memiliki pergumulan, datanglah kepada Tuhan, mintalah kepadanya. Mintalah kekuatan kepadanya agar bisa kita menahan semua pergumulan itu dan menang melalui kekuatan Tuhan. Kalau soal kesembuhan, puji Tuhan kalau dia kasih. Kalau tidak kasih, dengan kekuatan Tuhan lah kita bisa menjalani hari-hari kita, sehingga kita tidak bersungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu, mari bersama minta supaya Roh Kudus-Nya tinggal dalam hidup kita, menghibur kita, menguatkan kita, supaya iman kita teguh, tangguh menghadapi tantangan kehidupan ini. Ya, banyak pergumulan kita, banyak kesulitan kita. Ingat, tugas kita di dunia ini adalah memuliakan Tuhan dengan mengabarkan kabar baik bagi banyak orang. Maka itu, waktu semakin singkat, kita harus gesit di masa-masa sulit seperti ini. Nah, oleh karena itu, tampillah sebagai anak-anak Tuhan yang betul-betul melakukan segala sesuatu dengan kekuatan Tuhan. Minta Roh Kudus-Nya memberikan kekuatan ekstra kepada kita, supaya bisa kita melakukan tujuan hidup kita itu demi kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk berbahagia, supaya dengan kebahagiaan itu menjadi kekuatan ekstra bagi kita untuk selalu memberitakan kabar baik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat datang kehidupan, selamat belajar di sini. Murid Bapak 1000 hebat mengukir mimpi-mimpi. Tanda sukses kita lagi, tak ada kata berhenti. Murid Bapak 1000 tetap semangat dalam hati. Murid Bapak 1000 pemenang, di setiap langkah pasti menang. Murid Bapak 1000 bahagia, senyum cemerlang, oh luar biasa. Tak kenal lelah atau malu, tetap pegang tiap waktu. Murid Bapak 1000 maju, membawa harapan baru. Murid Bapak 1000 pemenang, di setiap langkah pasti menang. Murid Bapak 1000 bahagia, senyum cemerlang, oh luar biasa. Kaki di tangan kita, jangan pernah menyerah. Murid Bapak 1000 yang terhebat, bersama kita capai cita. Murid Bapak 1000 pemenang, di setiap langkah pasti menang. Murid Bapak 1000 bahagia, senyum cemerlang, oh luar biasa. Takdir di tangan kita, jangan pernah menyerah. Murid Bapak 1000 yang terhebat, bersama kita capai cita.